Halo semuanya, kami kelompok 1 dari PDK Kostem. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proyek kelompok kami tentang tempat wisata. Tempat wisata itu adalah Gembira Lokasu. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama itu ada Rusel dengan NPM 2207111900 akan menjelaskan mengenai solusi dari masalah yang ditemukan. Kemudian ada Tokseka dengan NPM 2207111904 akan menjelaskan mengenai trash barrier serta manfaat dan dampak dari solusi yang telah ditemukan. Dan saya sendiri, Kadek Depa Jana Prayoga dengan NPM 2207111929 akan menjelaskan mengenai tempat wisata dan masalah yang ditemukan di tempat wisata tersebut. Gembira Lokasu adalah kebun binatang yang terkenal di daerah Yogyakarta. Gembira Lokasu ini terdapat berbagai jenis hewan, mulai dari hewan jenis lokal hingga hewan jenis internasional. Gembira Lokasu ini terletak di Jalan Raya nomor 2, Rejowinangun, Kecamatan Kota Gede, ke Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kedua itu permasalahan yang kami temukan. Permasalahan yang kami temukan atau dapatkan ketika mengunjungi kebun binatang Gembira Loka ini adalah kurangnya keberadaan peta dan kurangnya kebersihan area sungai di sana. Permasalahan yang pertama, kurangnya keberadaan peta di kebun binatang Gembira Loka. Ketika kami mengunjungi ke sana, kami hanya menemukan beberapa peta, sekitar 4 peta saja di area kebun binatang Gembira Loka ini. Padahal, peta itu merupakan faktor utama dalam menjelajahi kebun binatang ini. Jumlah peta dengan luasnya wilayah kebun binatang tidak sebanding karena area kebun binatang ini sangat luas. Sedangkan peta yang kami temukan itu hanya beberapa. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kebingungan bagi para pengunjung yang ingin mengetahui arah serta hewan-hewan apa saja yang ada di area mereka tersebut. Permasalahan yang kedua, yaitu kurangnya kebersihan lingkungan area sungai. Di kebun binatang Gembira Lokasu ini, terdapat sebuah sungai yang menjadi pembatas antara area lobi dengan area utama kebun binatang ini. Di atas sungai, dibangun sebuah jembatan yang menjadi penghubung antara area lobi dengan area utama kebun binatang. Dari jembatan itu, kami dapat melihat bagaimana kondisi lingkungan area sungai tersebut. Lingkungan area sungai tersebut kurang diperhatikan atau kotor. Di sungai tersebut banyak sekali terdapat sampah, mulai dari sampah organik hingga sampah non-organik. Kondisi ini dapat mengganggu kenyamanan dari pengunjung, karena pengunjung dapat otomatis melihat secara langsung dari jembatan itu mengenai kondisi dari area sungai tersebut. Sampah-sampah yang menumpuk di area sungai tersebut akan dapat menimbulkan bau. Selain menimbulkan bau, sampah-sampah tersebut juga dapat mengganggu keindahan kebun binatang dan dapat mengganggu kenyamanan juga bagi para pengunjung. Jadi di sini kami menyediakan beberapa solusi. Yang pertama, menyediakan peta interaktif agar mempermudah pengunjung. Karena pada saat kita di sana, kita kesulitan untuk mengetahui peta dan jumlah petanya itu bisa terbilang sedikit seperti itu. Yang kedua, memberikan peta yang interaktif dan juga komunikatif seperti itu, dapat memberikan informasi kepada kita. Dan informasi yang ada di peta ini sebagai contoh terdapat icon dari tempatnya dan terdapat hewan dan fasilitas yang berada dalam kebun binatang tersebut. Yang ketiga, memberikan jaring untuk menghalangi sampah yang berada di sungai. Karena kalau kita lihat di kebun binatang tersebut, di sungainya itu masih terdapat sampah-sampah yang kalau dilihat kurang enak gitu. Oke, ini adalah peta dari Gembira Lokasu. Bila di zoom akan terlihat avatar kita. Di sini peta interaktif yang saya maksud. Terdapat karakter kita dan terdapat icon-icon dan juga terdapat hewan dan fasilitas yang ada seperti itu.
Dan misalnya kita ingin tahu tentang beruang madu, kita tinggal menuju ke tempatnya dan kita dapat mengklik ikon beruang madu dan akan keluar penjelasan seperti ini. Misalnya beruang madu itu tinggi punggungnya berapa, panjang tubuhnya berapa, habitatnya di mana, dan cara hidupnya seperti apa, makanannya apa saja. Dan ini juga merupakan penjelasan tentang beruang madu. Ini akan mempermudah pengunjung juga dalam mengenal hewan yang sedang dia lihat. Baik, saya akan menjelaskan mengenai trash barriers, yaitu alat yang digunakan untuk menyaring sampah di sungai dan mencegah sampah-sampah tersebut terbawa ke lautan atau disebut trash barriers. Dan jika diharfiahkan ke bahasa Indonesia, maka akan menjadi penghalang sampah. Ada 3 tipe trash barriers yang dapat digunakan dengan materi yang berbeda dan disesuaikan dengan berbagai ukuran sungai, yaitu mini floater, dan fogger. Setiap jaring penghalang akan berpotensi menjaring sampah dari berbagai jenis. Dapat menjadi sampah hingga 200 kg. Bahkan ketika hujan bisa mencapai 1 ton sampah. Tidak hanya penghalang sampah, jaring ini juga mendata dan menganalisis sampah-sampah utamanya. Sampah plastik yang berasal dari sungai. Itu adalah salah satu contoh sampah yang sangat umum terjadi di sungai-sungai, terutama sungai-sungai Indonesia. Dan berdasarkan data-data yang diketahui, trash barrier telah dijalankan di beberapa tempat oleh Sungai Watch. Seperti yang digambar tersebut, Sungai Watch telah membangun beberapa trash barrier seperti di Bali. Nah, trash barrier itu menyedot perhatian karena objek-objek wisata seperti Pantai Kuta telah tercemari banyak sampah. Sehingga sampah-sampah ini harus disaring dan penyaringan dilakukan dengan trash barrier. Apalagi sampah-sampah yang terkirim itu biasanya adalah sampah-sampah kiriman berasal dari luar daerah tempat sungai itu mengalir. Dan aliran sungai yang terhubung bisa mencapai ke laut sehingga dapat mencemarkan laut-laut. Sehingga trash barrier adalah solusi yang kami tawarkan untuk membersihkan sungai Gembira Loka Zoo yang bagi kami cukup kotor karena di beberapa pinggiran banyak sampah. Sehingga sampah-sampah tersebut dapat dibersihkan dan aliran sungai-sungai tersebut tidak bau. Kemudian saya akan membahas manfaat atau dampak dari manfaat yang telah ditawarkan dan telah diceritakan oleh teman saya Russell, apalagi mengenai GPS atau peta online yang telah kami jelaskan sebelumnya. Manfaat-manfaat seperti memudahkan pengunjung dalam mengeksplorasi kebun binatang akan menjadi manfaat yang luar biasa, terutama untuk pemilik kebun binatang serta lingkungan sekitar kebun binatang yang akan menjadi lebih bersih. Saya akan jelaskan mengenai manfaat untuk memudahkan pengunjung. Seperti yang dijelaskan dan diketahui sebelumnya, bahwa kebun binatang tersebut cukup besar, tetapi petanya sedikit, dan jika pun ada peta kertas, belum tentu seluruh orang mau atau mengerti menggunakan peta-peta tersebut. Sehingga dapat dibayangkan, jika seseorang mempunyai peta online, peta yang dapat mengenali lokasi mereka, menawarkan rute yang akan diberikan kepada mereka, serta menjelaskan tempat-tempat dan menjelaskan benda-benda atau objek-objek yang sudah dilihat atau belum dilihat. Maka itu akan menjadi manfaat luar biasa bagi pemilik kebun binatang dan bagi pengunjung-pengunjungnya. Serta dengan trash barrier yang telah saya jelaskan sebelumnya, lingkungan sekitar kebun binatang akan terlihat lebih bersih. Sehingga manfaat dan dampak adalah manfaat mempermudah pengunjung serta lingkungan yang lebih bersih. Sehingga diharapkan kebun binatang akan jauh lebih indah dan bagus serta lebih mudah dan modern untuk pengunjung-pengunjung selanjutnya. Oke, tadi teman saya telah menjelaskan tentang masalah yang kami temukan di Gembira Loka Zoo
dan saya juga telah memberikan solusinya, dan teman saya juga telah menjelaskan tentang dampak dan juga manfaat yang kita dapatkan bila solusi itu dijalankan. Dan di sini saya akan memberikan beberapa foto dokumentasi yang kami ambil, dan dapat dilihat di sini beberapa pemandangan dari Gembira Loka Zoo seperti itu. Di sini kami juga mendokumentasi beberapa peta yang ada di beberapa titik, dan ini hanya salah satunya, dan terdapat juga fasilitas dan pemandangan di Gembira Loka Zoo ini. Selanjutnya ada dokumentasi dari beberapa hewan, ada kucing bakau dan juga linsang. Di sini ada buaya, ada gajah, dan ada orangutan. Dan ini dokumentasi dari kami. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.